Kisah Timun Mas dan Raksasa. Alkisah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Ia hidup sebatang kara. Karena tidak mempunyai anak, ia selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi anak. Pada suatu malam, harapan itu datang melalui mimpinya. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar untuk mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban itu benar-benar akan terjadi padaku? Tanyanya dalam hati dengan ragu. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia segera mencari bungkusan itu di bawah pohon besar yang ternyata hanyalah sebutir biji timun. Apa maksud raksasa itu memberiku sebutir biji timun? Gumam janda itu dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa ia sadari, tiba-tiba sesosok makhluk raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Demikian suara tawa raksasa itu. Mbok Srini pun tersentak kaget seraya membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun, Tuan Raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup, pinta Mbok Srini dengan muka pucat. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Tanya raksasa itu. Benar, Tuan Raksasa, jawab Mbok Srini dengan gugup. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu, kelak kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Anak itu akan kujadikan santapanku, ujar raksasa itu. Karena begitu besar keinginannya untuk memiliki anak, tanpa sadar Mbok Srini menjawab, baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Begitu Mbok Srini selesai menyatakan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Perempuan itu segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari, buah timun semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, yaitu berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun masak, Mbok Srini memetiknya, lalu membawanya pulang ke gubuknya dengan susah payah, karena berat. Betapa terkejutnya ia setelah membelah buah timun itu. Ia mendapati seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu pun menangis. Demikian suara bayi itu. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia pun beri nama bayi itu Timun Mas. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa itu dan berpesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas. Sejak saat itu, ia selalu termenung seorang diri. Hatinya sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat ia sayangi. Ia baru menyadari bahwa raksasa itu ternyata jahat karena Timun Mas akan dijadikan santapannya. Melihat ibunya sering duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati ibunya. Bu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tanpa sedih?
Tanya Timun Emas. Sebenarnya Mbok Srini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya, karena dia tak ingin anak sematawangnya itu ikut sedih. Namun karena terus disedak, akhirnya ia pun menceritakan perihal asal-usul Timun Emas yang selama ini ia rahasiakan. Maafkan ibu anakku, selama ini ibu merahasiakan sesuatu kepadamu, kata Mbok Srini dengan wajah sedih. Rahasia apa, Bu? Tanya Timun Emas penasaran. Ketahuilah Timun Emas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu. Belum selesai ibunya bicara, Timun Emas tiba-tiba menyela. Apa maksud ibu? Tanya Timun Emas. Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut, hingga mimpinya semalam bahwa seseorang raksasa akan datang menjemput anaknya itu untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Emas tersentak kaget seolah-olah tidak percaya. Timun tidak mau ikut bersama raksasa itu. Timun sangat sayang kepada ibu yang telah mendidik dan membesarkan Timun, kata Timun Emas. Mendengar perkataan Timun Emas, Mbok Srini kembali termenung. Ia bingung mencari cara agar anaknya selamat dari santapan raksasa itu. Sampai pada hari yang telah dijanjikan oleh raksasa itu, dalam kecemasannya, ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Emas berpura-pura sakit. Dengan begitu, tentu raksasa tidak akan mau menatapnya. Saat matahari itu mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Srini. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan bawanya sekarang, pinta raksasa itu. Maaf Tuan raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Saya akan menyembuhkan penyakitnya terlebih dahulu. Bujuk Mbok Srini mengelur-ngelur waktu hingga ia menemukan cara agar Timun Emas bisa selamat. Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku, kata raksasa itu. Setelah Mbok Srini menyatakan berjanji, raksasa itu pun menghilang. Mbok Srini berpikir keras. Akhirnya, ia menemukan cara yang menurutnya dapat menyelamatkan anaknya dari santapan raksasa itu. Ia akan minta bantuan kepada seorang petapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi sekali ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang petapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia bisa membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu, ungkap Mbok Srini. Benar Bu, kita harus membinasakan raksasa itu. Timun tidak mau menjadi santapannya, imbuh Timun Emas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Mbok Srini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui petapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Maaf Tuan Petapa, maksud kedatangan saya kemari ingin minta bantuan kepada Tuan, kata Mbok Srini. Apa yang bisa saya bantu Mbok Srini? Tanya petapa itu. Mbok Srini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbok Srini, petapa itu pun bersedia membantu. Baiklah, kamu tunggu di sini sebentar, seru petapa itu seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak beberapa lama, petapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkan kepada Mbok Srini. Berikan bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini, jelas petapa itu. Setelah mendapat penjelasan itu, Mbok Srini pulang, membawa keempat bungkusan tersebut. Setiba di gubuknya, Mbok Srini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya pada Timun Emas. Kini, hati Mbok Srini mulai agak tenang karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu.
2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbak Srini. Dia sudah tidak lagi ingin membawa dan menyantap daging timun emas. Hai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku. Ancam raksasa itu. Mbak Srini tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil timun emas agar keluar dari dalam gubuk. Tak beberapa lama, timun emas pun keluar, lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusiapkan kepadamu. Mbak Srini membisik timun emas. Baik Bu, jawab timun emas. Melihat timun emas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, timun emas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak ayal lagi, terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan timun emas. Setelah berlari jauh, timun emas mulai kecapean. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya, ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian petapa itu. Pertama-tama, timun emas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib. Hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun, raksasa itu mampu melepaskan diri dan kembali mengejar timun emas. Timun emas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rerumpunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun, raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar timun emas. Walau kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, timun emas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan yang luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun emas pun mulai cemas, karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi tersebut tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu pun terjebur ke dalamnya dan tewas seketika. Dengan sekuat tenaga, timun emas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Sejak saat itu, Mbak Srini dan timun emas hidup berbahagia. Demikian dongeng timun emas yang memberikan pelajaran bahwa orang yang selalu berniat jahat terhadap orang lain seperti raksasa pada akhirnya akan celaka. Selain itu, cerita di atas juga mengandung pelajaran bahwa dengan usaha dan kerja keras, segala rintangan dan cobaan dalam hidup ini dapat diselesaikan dengan baik.